Tafsir Al-Misbah. Setelah uraian di atas berlalu, maka kelompok ayat berikut kembali berbicara tentang Allah. Ini antara lain bertujuan menggarisbawahi perlunya mengingat nikmat-nikmatnya, beribadah kepadanya, dan tidak meragukan ancamannya, yang dicakup oleh kelompok ayat yang lalu. Surah Al-Baqarah, ayat 163. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah adalah Tuhan kamu semua, hai manusia yang mukmin, kafir atau munafik. Hanya Dia yang berhak kamu sembah. Siapa yang menyembah selainnya, atau sesuatu bersamanya, maka ibadahnya tidak diterima. Dia yang Maha Esa dalam zat, sifat dan perbuatannya. Tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada juga penguasa yang menguasai dan mengatur seluruh alam raya melainkan Dia. Dia yang Maha Pemurah yang melimpahkan rahmat di dunia untuk seluruh makhluk tanpa pilih kasih, serta lagi Maha Penyayang, melimpahkan rahmat khusus untuk yang taat kepadanya di hari kemudian nanti. Demikian kelompok ayat ini dimulai. Itulah inti dari seluruh ajaran Islam. Ayat selanjutnya menggambarkan kekuasaannya. Ayat 164. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera-bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan atau suburkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Pada semua itu, sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Ayat ini mengundang manusia berpikir dan merenung tentang sekian banyak hal. Pertama, berpikir dan merenungkan tentang Khalq as-samawat wa al-ard, yakni penciptaan langit dan bumi. Kata Khalq, yang diterjemahkan di atas dengan penciptaan, dapat juga berarti pengukuran yang teliti atau pengaturan. Karena itu, di samping makna di atas, ia juga dapat berarti pengaturan sistem kerjanya yang sangat teliti. Yang dimaksud dengan langit adalah, benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang-bintang, yang kesemuanya beredar dengan sangat teliti dan teratur. Kedua, merenungkan pergantian malam dan siang, yakni perputaran bumi dan porosnya yang melahirkan malam dan siang serta perbedaannya, baik dalam masa maupun dalam panjang serta pendeknya siang dan malam. Ketiga, merenungkan tentang bahtera-bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia. Ini mengisyaratkan sarana transportasi, baik yang digunakan masa kini dengan alat-alat canggih maupun masa lampau yang hanya mengandalkan angin dengan segala akibatnya. Keempat, merenungkan tentang apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, baik yang cair maupun yang membeku, yakni memperhatikan proses turunnya hujan dalam siklus yang berulang-ulang, bermula dari air laut yang menguap dan berkumpul menjadi awan, menebal, menjadi dingin, dan akhirnya turun menjadi hujan, serta memperhatikan pula angin dan fungsinya, yang kesemuanya merupakan kebutuhan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kelima, berpikir tentang aneka binatang yang diciptakan Allah, baik binatang berakal ialah manusia, ataupun tidak, menyusui, bertelur, melata dan lain-lain. Pada semua itu, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Sayang, bahkan aneh, walau bukti-bukti itu sudah sedemikian nyata, masih ada yang mengingkari wujud dan keesaan Allah, sebagaimana ditegaskan pada ayat berikutnya.